Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-51 sampai dengan ayat yang ke-53. Firman Tuhan berkata, "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang." Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai kisah penciptaan di mana manusia dijadikan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Lalu kita juga sudah membahas mengenai kejatuhan manusia, yaitu di mana manusia tidak taat kepada perintah yang sudah diberikan oleh Allah. Maka pada bagian renungan kali ini kita akan membahas mengenai pemulihan hubungan yang rusak. Itulah tema untuk renungan kita pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memiliki hubungan dengan Allah melalui banyak aspek yang berbeda. Allah itu merupakan pencipta kita. Allah itu juga merupakan sekaligus Tuhan dan pemimpin kita. Allah juga merupakan hakim bagi kita, sekaligus penebus bagi kita. Akan tetapi Bapak Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan kali ini, kita ditunjukkan bahwa Allah menginginkan hubungan yang ideal, hubungan yang baik kembali terjalin antara pencipta dan ciptaannya, yaitu antara Allah dengan manusia. Dan hal itu bisa terjadi yaitu melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bapak Saudara, kalau kita melihat di dalam Taman Eden, kita bisa melihat hubungan yang baik, hubungan yang ideal antara Allah dengan manusia pertama, yaitu antara Allah dengan Adam dan Hawa, di mana mereka menikmati persahabatan yang mesra dengan Allah. Di dalam Taman Eden tidak ada yang namanya ritual keagamaan, tidak ada yang namanya upacara keagamaan, dan tidak ada yang namanya agama. Yang ada hanyalah hubungan kasih yang sederhana antara Allah dengan manusia, antara Allah dengan ciptaannya, tanpa dihalangi oleh rasa bersalah, rasa takut, di mana di dalam Taman Eden Adam dan Hawa mereka bersuka cita di dalam Allah, dan Allah bersuka atas ciptaannya. Bapak Saudara, setiap manusia dijadikan untuk hidup dalam hadirat Allah. Akan tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan yang ideal antara Allah dengan manusia, antara pencipta dan ciptaannya menjadi rusak. Oleh karena itu Bapak Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita ditunjukkan bahwa Allah sudah memulihkan hubungan yang rusak antara pencipta dan ciptaannya, yaitu melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Yesus telah mengubah situasi hubungan yang sudah rusak tersebut menjadi hubungan yang kembali utuh, menjadi hubungan yang kembali ideal. Ketika Yesus membayar manusia dari dosa-dosanya, yaitu dengan cara kematian dia di atas kayu salib, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka ketika Yesus mati di atas kayu salib, di dalam bagian firman Tuhan ini dijelaskan bahwa tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Kita bisa melihat di ayat yang ke-51. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa
tidak ada lagi penghalang antara Allah dengan manusia, antara pencipta dengan ciptaannya. Melalui pengorbanan Kristus, maka terjadi pemulihan hubungan yang rusak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, implikasinya apa bagi kita? Implikasi bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa kita sudah memiliki hubungan yang baik kembali dengan Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Allah, kita bisa datang langsung kepada Allah tanpa adanya penghalang lagi. Kita bisa secara langsung, secara pribadi datang kepada Allah melalui doa, menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah, dan kita berkomunikasi dengan Allah melalui doa, melalui membaca firman-Nya, membaca Alkitabnya, sehingga kita tahu apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita syukuri, kita respon pematian Kristus di atas kayu salib dengan kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memulihkan hubungan kami yang rusak dengan Engkau sebagai pencipta kami. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan bagi kami. Amin.